Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, syukur kita berada di awal setelah melaksanakan puasa di bulan puasa, bulan Ramadan. Kemudian kita akhiri dengan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Pada hari raya ini, dalam suasana masih melaksanakan kegembiraan berupa Hari Raya Idul Fitri ini, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentu Allah telah memberi maunah kepada kita berupa kemampuan untuk melaksanakan ibadah, kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Tentu selawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seorang rasul, seorang utusan Allah, seorang nabiullah yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang menjadi contoh uswah bagi sekalian alam. Tentu kita pun patut bersyukur sebagai umat beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu syukur tersebut harus kita wujudkan dalam bentuk mengikuti dan mencontoh serta mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau kepada kita semua umatnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini digolongkan dan mudah-mudahan termasuk apa yang disebut sebagai khairul ummah, yaitu umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah ruginya para pemirsa hadirin sekalian untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua kalau kita abaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasul seorang uswah. Dia dalam kehidupannya mensiarkan Islam dengan lingkungan yang begitu keras. Dalam mensiarkan Islam, mendakwakan Islam, mengajak para orang-orang Mekah, Madinah saat itu, beliau hidup di lingkungan yang begitu banyak tantangan, yang mencaci maki perjuangan beliau, yang menfitnah beliau. Kemudian banyak yang tidak senang atas kejujuran dan kedisiplinan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua itu lewat begitu saja. Dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan, namun tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mensiarkan Islam, mengajak para kaum umat muslim, orang umat yang ada di Mekah, Madinah saat itu untuk berbondong-bondong masuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, agama rahmatan lil alamin. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mengajak kita semua dalam suasana masih hari raya. Tentu kita saling memaafkan atau dikenal dengan istilah halal bihalal, saling menghalalkan, saling memberi maaf, dan saling meridhoi. Karena kita ini adalah makhluk sosial yang hidup di tengah berbagai macam jenis dan sikap serta sifat manusia yang berbeda-beda. Tentu ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang suka, tidak suka. Kemudian kita sendiri dalam kiprah kita, tidak laku kita, kemungkinan memiliki kesalahan, kekhilafan antara satu sama yang lain. Maka mencontoh Rasulullah, memberikan maaf dan meminta maaf itu adalah yang terbaik. Seperti dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ista'inu bis-sabri, berusahalah meminta pertolongan kepada Allah untuk bersifat sabar, ya, was-shalah, dan bisa melaksanakan sholat. Jadi ibadah itu berat.
Tapi ketika kita iringi dengan sabar, ikhlas, maka insya Allah dengan mudah akan kita laksanakan perintah itu. Dengan keikhlasan dan kesabaran, kemudian kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah itu, membuat kita orang yang telah mencontoh Rasulullah, telah menjadi orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Ketika kita mau memberikan maaf terhadap sesama, ketika kita mau meminta maaf kepada sesama, mumpung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ini, maka kita sudah disebut atau digolongkan orang yang hebat, orang yang gentleman, orang yang betul-betul dicintai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberi maaf dan meminta maaf. Kenapa ketika kita tidak mau memberi maaf, ketika kita tidak mau meminta maaf, itu sudah ada rasa yang aib, rasa sifat aib atau buruk pada jiwa kita, dalam hati kita, bahwa kita telah memiliki sifat sombong, dan tidak boleh sifat sombong itu ada pada makhluk, karena itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak sombong, tapi Allah tidak pernah bersombong. Allah yang berhak segala-galanya, tapi kita kok mau memiliki sifat yang tidak Allah izinkan untuk kita sebagai hambanya. Seperti juga disebutkan dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menyimpan rasa marah, orang-orang yang menahan marah, menahan jengkel, ya. Wal afina, orang-orang yang suka memberi maaf anin nas, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Oleh karena itu, saling memaafkan, halal bihalal, saling mengunjungi dan saling ridho atas apa yang sudah kita lakukan selama ini, insya Allah akan mendorong dan melengkapi catatan amal kita menjadi amal yang putih, menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah halal bihalal itu sama dengan saling memaafkan. Mumpung masih suasana awal dan mumpung masih suasana dalam Idul Fitri ini, ayo kita saling memaafkan, saling memberi maaf. Mudah-mudahan dengan demikian kita digolongkan hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya pribadi dan juga seluruh jajaran akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam, Yayasan Mambaul Hikam, mengucapkan selamat berhari raya, selamat berkumpul dengan keluarga yang tidak sempat mudik, saling mendoakan, apalagi sekarang sudah cukup media yang sangat canggih, bisa saling video call dan sebagainya. Itu semua sarana yang Allah berikan untuk kita, bahwa kita diberi akal, diberikan kesempatan untuk mengembangkan akal kita dengan ilmu. Karena itu kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.